Pria ini sangat sombong, datang ke penjara hanya untuk kehidupan yang mencari sensasi. Lihat Tom berolahraga, naik dan tantang. Bagaimana Tom bisa menerimanya? Angkat tinjunya. Untungnya, Mike lebih fleksibel. Gunakan berbagai alat untuk bermain trik satu sama lain. Kemudian bel alarm berbunyi. Tahanan tergeletak di tanah. Penjaga penjara tiba untuk memisahkan keduanya. Datang ke sel, Mike mulai mengamati struktur ruangan, toilet, ventilasi pintu, lampu dan jendela kecil. Dia sepertinya punya ide. Mike ditugaskan untuk bekerja di ruang cuci. Dia berpura-pura menjatuhkan selimut ke tanah. Ketika dia berjongkok untuk mengambilnya, dia memeriksa model alat pemadam api. Dia melihat ke jendela berjeruji lagi. Patroli mata di antara berbagai serba-serbi. Cari tahu sumber daya apa yang tersedia. Dia datang ke bos geng. Dikatakan hanya untuk membayar $2 juta. Bawa dia keluar dari penjara. Bos geng tidak percaya. Adapun mengapa dia dipilih, Mike bilang dia hanya bisa kabur dari penjara, tapi pergi ke luar negeri. Butuh bantuan dari bos geng. Pada saat ini, sekelompok pria kuat datang. Mereka musuh gangster di penjara. Kedua belah pihak bertarung tanpa sepatah kata pun. Mike membungkus pemutih dengan handuk basah. Palu meteor yang layak sudah siap. Katakan halo kepada orang-orang kuat. Akan segera tersungkur ke tanah. Keduanya lolos. Mike datang ke sel dan bosan. Selain berolahraga, membaca, Mike, yang sedang berbaring di tempat tidur, tiba-tiba melihat lampu di atap berkedip. Dia memiliki ide yang berani. Pada saat ini, pintunya terbuka. Bos mafia menggunakan koneksinya untuk mentransfer ke selnya. Keduanya segera mencapai kesepakatan. Dia mengeluarkan bos geng itu dari penjara. Bos geng membantunya mengatur jalan keluar dan akomodasi sementaranya. Itu dia, pelarian penjara dimulai. Bagaimana seorang ahli matematika jenius lolos dari penjara? Dalam perjalanan kembali ke penjara, dia sengaja memukul penjaga penjara, hanya untuk mencuri harta karun dari penjaga penjara. Datang ke sel, dia merobek kertas itu dan merendamnya di wastafel. Kemudian tempelkan ke jendela dan ventilasi. Kemudian masukkan batu asin lain-lain ke dalam kaus kaki. Berendam di kolam. Peras garam dari toilet sebagai elektrolit. Kemudian melemparkan ban daya curian penjaga penjara ke toilet. Garam sepenuhnya tercampur dengan arus di ban daya. Itu dia, terbuat dari satu air yang dielektrolisis. Air terurai menjadi hidrogen dan oksigen. Hidrogen dapat dengan mudah meledak. Mike ingin menjadikan sel itu sebagai ruang detonasi darurat. Kemudian seutas tali dicabut dari spray. Pindahkan tempat tidur ke tengah. Naik dan lepas kap lampu. Putuskan kabel di dalam. Putar tali dan kawat bersama-sama. Kemudian gunakan kertas basah untuk menggulung menjadi bola dan pasang telinga. Berbaring di bawah tempat tidur. Tutup dengan selimut. Tarik tali dengan lembut. Para penjaga mendengar gerakan itu dan bergegas. Keduanya melarikan diri. Datang ke ruang cuci penjara. Membalikan rak besi untuk pakaian. Memisahkannya. Segera eskalator sederhana akan dibuat. Kemudian ikat selimut sebagai tali pelarian. Diikat ke hidran kebakaran. Bawa alat pemadam kebakaran dan tempat sampah. Semprotkan karbon dioksida ke dalam tong. Dicampur dengan alkohol terdenaturasi. Setelah tercampur rata, pendingin yang kuat sudah siap. Celupkan beberapa dengan sapu dan oleskan ke jendela besi. Cungkil perlahan dengan pegangannya. Pecahnya pipa baja seketika. Lalu pecahkan gelasnya. Keduanya dengan mudah melarikan diri dari ruang cuci. Datang ke teras. Lempar tali yang terbuat dari spray ke bawah. Berpura-pura melarikan diri. Kemudian pasang tangga. Menunggu penjaga datang. Keduanya telah berhasil memanjat jembatan layang. Berlari di sepanjang jalan layang sampai keluar dari penjara. Datang ke hutan. Keduanya berhasil melarikan diri dari penjara. Kemudian bos geng meniup fluidnya. Sekelompok pria kuat dengan senjata keluar, dikelilingi oleh Mike. Ternyata dalam proses melarikan diri, Mike menghentikan bos geng dari membunuh penjaga penjara, mengungkapkan identitasnya. Kemudian dia tersingkir, dimasukkan ke dalam bagasi. Smart Mike di lingkungan apapun, dia dapat menemukan cara untuk menyelamatkan dirinya sendiri. Dia mencabut kabel dari lampu belakang, terus bertabrakan. SOS dalam kode Morse, datang ke villa bos geng. Mike diikat ke kursi. Bos geng meminta anak buahnya untuk mendapatkan sebotol nitrogen, mempertanyakan identitasnya. Nitrogen itu sendiri tidak beracun, tapi menghirup dapat menyebabkan mati lemas. Mike menghela nafas, mulai pusing. Dalam keadaan kesurupan, dia mendengar suara helikopter. Sementara beberapa orang tidak memperhatikan. Tendang botol nitrogen. Banyak gas nitrogen yang dimuntahkan. Botol yang berputar cepat itu menjatuhkan beberapa orang. Satu-satunya yang tersisa dengan pistol yang siap membunuh Mike. Detik berikutnya, dia diselamatkan. Dan selanjutnya, krisis yang lebih besar menantinya. Orang ini gila, menggunakan kertas untuk menahan peluru AK-47. Dia mulai menghitung bahwa massa peluru yang ditembakkan di AK-47 adalah 8 gram. Kecepatannya adalah 780 meter per detik. Kemudian hitung ukuran peluru dan kerapatan kertas. Akhirnya, gunakan rumus teorema energi kinetik. Dia menghitung ketebalan kertas dalam 20 cm. Benar-benar menghentikan peluru. Mike meminta seseorang untuk mengambil semua kertas dan buku. Buang kekacauan di laci. Rekatkan kertas dan laci bersama-sama. Kotak kardus anti peluru sudah siap. Ditempatkan di jendela untuk pertahanan. Tapi pertahanan saja tidak ada gunanya. Marinir datang untuk menyelamatkan, karena daya tembak pemberontak terlalu kuat. Dibatasi pada stan penjaga di gerbang dan tidak bisa masuk. Harus menemukan cara untuk membuat mereka masuk. Mike memanggil semua orang. Biarkan semua orang melepas rompi anti peluru mereka. Ikat pelindung tubuh ke panel pintu. Membuat 2 perisai. Bawa dengan Jack sendirian dan pergi keluar. Peluru mendesing menuju perisai. Efek anti peluru ini benar-benar luar biasa. Dalam hujan peluru, berhasil menutupi penarikan marinir ke rumah. Tetapi bala bantuan masih memiliki waktu 3 jam untuk tiba. Bagaimana membawanya begitu lama? Pada saat ini, Mike sepertinya punya ide baru. Dia memecahkan patung Plester. Minta
Meminta seseorang untuk mengambil semua perlengkapan kebersihan. Kemudian menyedot diesel dari Vader. Campur dengan baik dan kemas dalam toples. Kemudian pahat plester seukuran telur. Terakhir, potong pipa baja menjadi panjang 80 cm. Membuat meriam. Itu dia, bazooka yang layak telah selesai. Mike menampar para pemberontak di pundaknya. Takut para pemberontak mundur. Tapi ini hanya bantuan sementara. Berjam-jam menunggu bala bantuan tiba. Rekan-rekan yang putus asa mulai menelepon untuk mengucapkan selamat tinggal kepada keluarga. Bahkan Jack menulis surat bunuh diri. Tonton semuanya. Mike punya solusinya. Karena mereka tidak bisa keluar. Lalu biarkan mereka masuk. Dia menumpahkan sabun cuci piring di brankas. Ini mengurangi gesekan. Dorong brankas untuk memblokir pintu. Kemudian campur gula dan bahan lainnya dengan baik dan didihkan. Dinginkan. Beginilah cara membuat dempul yang keras. Benda ini tidak hanya terbakar, juga bisa meledak. Setelah Mike membuat detonator, biarkan pemberontak masuk. Tapi saat Mike hendak meledak, detonatornya gagal. Dia hanya bisa menggunakan bubuk mesiu di peluru. Membuat ulang sekering. Nyalakan korek. Pemberontak dikurung. Rencana Mike berhasil. Sekelompok orang turun dari lantai 2. Melarikan diri dari sini. Mike menyelamatkan semua orang dengan matematika dan kimia lagi.